Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 6 Agustus 2021 di pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seseorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, di hari pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, saya ajak kita merenungkan, dengarkanlah dia. Apakah Anda dan saya siap untuk melihat, mengalami kemuliaan Tuhan, dan juga berbagi dalam kemuliaannya? Tuhan Yesus tentunya sangat ingin berbagi kemuliaannya dengan kita. Kita dapat melihat sekilas hal ini ketika para murid melihat Yesus berubah rupa dalam kemuliaannya di gunung. Kita tahu bahwa Yesus sering pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa, untuk mencari kesunyian dan berkomunikasi dengan Bapanya secara intens. Tetapi pada kesempatan ini agak berbeda dari biasanya, karena wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih menyilaukan. Saudara dan saudariku seiman, penglihatan tentang cahaya dan kemuliaan yang bersinar ini digambarkan sebelumnya dalam nubuat Daniel. Dalam pasal 7 kitab Daniel dalam perjanjian lama, kita melihat penglihatan tentang Anak Manusia yang datang dalam awan-awan di langit dan dipresentasikan dalam kerajaan surga berpakaian
pakaian cahaya putih seperti salju. Nabi Daniel menubuatkan bahwa Allah akan mengutus yang diurapinya, anak manusia yang akan datang di atas awan-awan di langit untuk membawa kemuliaan dan kebenaran Allah di bumi. Penglihatan Daniel menggambarkan penobatan raja manusia di hadapan takhta Allah. Anak manusia adalah gelar mesianik untuk raja yang diurapi Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya kepada kita bukan untuk mendirikan kerajaan duniawi, tetapi untuk membawa kita ke kerajaan surgawinya, kerajaan yang diperintah oleh kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kekudusan. Kita tahu kerajaan Allah adalah tema sentral dari misi Yesus. Ini adalah inti dari pesan Injilnya. Saudara dan saudariku seiman, Yesus pada 3 kesempatan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib untuk memenuhi misi yang diberikan Bapa kepadanya. Waktu semakin dekat untuk itu, dan dia membawa 3 murid ke puncak gunung tinggi. Sama seperti Musa dan Elia dituntun ke gunung Allah untuk melihat panggilan dan misi terakhir mereka, demikian pula Yesus sekarang muncul bersama Musa dan Elia di gunung. Kita dengar dalam Injil Yesus berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya menjadi putih seperti cahaya. Mengapa Yesus muncul dalam cahaya yang menyilaukan bersama Musa dan Elia? Kitab Keluaran memberitahu kita bahwa ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, kulit wajahnya bersinar karena dia berbicara dengan Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 3:7 bahwa orang Israel tidak dapat melihat wajah Musa karena kecerahannya. Atau apa yang dialami Elia, nabi besar. Setelah dia menghancurkan semua imam dan berhala Baal di negeri itu, dia berlindung di gunung Allah di Sinai. Allah di sana menunjukkan kepadanya kemuliaannya dalam guntur yang hebat, angin puyuh dan api, dan kemudian berbicara dengannya dengan suara yang tenang. Tuhan bertanya kepada Elia, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dan kemudian mengarahkannya untuk pergi memenuhi misi yang diberikan oleh Tuhan. Yesus pun demikian muncul dalam kemuliaan bersama Musa dan Elia, seolah-olah menegaskan dengan kehadiran mereka bahwa dia juga sekarang siap untuk memenuhi misinya yang telah diutus Bapa, misi yang dipercayakan Bapa kepadanya untuk dia selesaikan di Yerusalem. Saudara dan saudariku, Yesus pergi ke gunung untuk mengetahui sepenuhnya apa yang menantinya di Yerusalem. Pengkhianatan, penolakan, penyaliban. Dan Allah Bapa menegaskan persetujuannya akan puncak misi yang akan dialami oleh putranya dengan berkata, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkan dia." Bapa memuliakan anaknya karena dia setia, karena putra setia dan mau turut segala apa yang menjadi kehendak Bapa. Awan yang menaungi Yesus dan para rasulnya memenuhi impian orang-orang Yahudi bahwa ketika Mesias datang, awan hadirat Allah akan memenuhi bait suci lagi. Saudara dan saudariku seiman, Tuhan Yesus tidak hanya ingin kita melihat kemuliaannya, dia ingin berbagi kemuliaan ini dengan kita. Dan Yesus menunjukkan kepada kita jalan menuju kemuliaan Bapa. Ikuti aku, patuhi kata-kataku. Ambil jalan yang telah aku pilih untukmu, dan kamu akan menerima berkat dari kerajaan Bapa-Ku. Namamu akan tertulis di surga.
Yesus memenuhi misinya di Kalvari, di mana ia mati untuk dosa-dosa kita, sehingga firdaus dan kehidupan abadi dipulihkan kepada kita. Dia memeluk salib untuk memenangkan mahkota kemuliaan, mahkota yang menanti kita masing-masing jika kita juga mengikuti jejaknya. Saudara dan saudariku, dalam perikop yang sama pada Injil Lukas dikatakan bahwa ketika Yesus berubah rupa, Petrus, Yakobus, Yohanes sedang tidur. Dan setelah mereka bangun, mereka temukan Yesus dalam kemuliaan bersama Musa dan Elia. Seberapa banyak kita kehilangan kemuliaan dan tindakan Tuhan karena kita tertidur secara rohani. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tertidur secara rohani, tertidur dengan hal-hal tentang Tuhan, kelesuan mental yang kita alami. Bahkan dalam kehidupan yang tenang, dalam prasangka yang membuat kita buta terhadap sesuatu yang baru yang mungkin Tuhan sediakan buat kita. Bahkan dalam kesedihan yang berkepanjangan, yang bisa menjadi penghalang sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku, apakah Anda dan saya terbangun secara rohani? Mari kita bangkitkan semangat iman kita. Kita yang dipanggil oleh Tuhan ini. Kita semua yang mau melihat kemuliaan Tuhan. Kita sedang diubah menjadi serupa dengannya. Dari satu derajat kepada derajat yang lain. Karena kita berasal dari Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada kita. Murid-muridnya yang terkasih, yang dikasihnya. Apakah kita mencari kemuliaannya, kehadirannya dengan iman? Mari kita berjuang untuk terus hidup dalam iman akan Tuhan, mengalami kemuliaannya, terutama lewat jalan kemuliaannya, yaitu jalan salib. Mari kita berjuang, saudara dan saudariku. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu peka kepadamu, pada firman-Mu, pada tindakan-Mu, pada kehadiran-Mu, yang terus-menerus ada dalam hidup kami. Biarkan kami melihat dan mengalami kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kasihi, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.